Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakan Pastidio Gaili Hatta dengan NIM 25106070030. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan normatif, dan ini merupakan tugas UAS DI saya. Yang pertama, mungkin langsung saja. Yang pertama, pengertian pendekatan normatif. Pengertian pendekatan normatif yang menelaah suatu permasalahan dengan berfokus pada norma-norma yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, nilai moral, etika, maupun kaidah akademik. Pendekatan ini tidak menitik beratkan pada apa yang terjadi di lapangan secara empiris, melainkan pada apa yang terjadi seharusnya menurut ketentuan yang ada. Oleh karena itu, pendekatan normatif sering disebut sebagai pendekatan preskriptif. Kemudian yang kedua, tujuan penggunaan pendekatan normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk, yang pertama, menganalisis kesesuaian suatu tindakan atau kebijakan dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, menilai apakah suatu praktek telah memenuhi standar hukum, etika, atau profesional. Ketiga, memberikan rekomendasi atau solusi berdasarkan norma ideal yang seharusnya diterapkan. Dengan kata lain, pendekatan normatif membantu peneliti atau pengkaji untuk memberikan penilaian secara sistematis dan rasional berdasarkan kerangka aturan yang sah. Kemudian, ciri-ciri pendekatan normatif. Pendekatan normatif memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, sumber data utamanya berasal dari bahan kepustakaan seperti undang-undang, peraturan, buku, teks, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Kedua, analisis dilakukan secara kualitatif dan konseptual, bukan melalui pengumpulan data lapangan seperti wawancara dan observasi. Hasil kajiannya berupa argumentasi, interpretasi, norma, serta rekomendasi yang bersifat ideal. Kemudian, langkah-langkah dalam pendekatan normatif. Secara umum, pendekatan normatif dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap awal adalah identifikasi permasalahan yang akan dikaji. Selanjutnya, peneliti menginventarisasi norma atau aturan yang relevan dengan permasalahan tersebut. Tahap berikutnya adalah analisis dan interpretasi norma, yaitu menelaah makna, tujuan, dan implikasi dari aturan yang ada. Dan yang terakhir, peneliti menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis normatif tersebut. Nah, contoh penerapan normatif seperti apa? Nah, sebagai contohnya yaitu dalam bidang pendidikan. Pendekatan normatif dapat digunakan untuk mengkaji apakah praktek pembelajaran di sekolah telah sesuai dengan standar nasional pendidikan atau peraturan kementerian. Dalam bidang hukum, pendekatan ini digunakan menilai apakah suatu kebijakan daerah sejalan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pendekatan normatif juga sering digunakan mengevaluasi etika profesi, misalnya dalam menilai perilaku pendidik atau pejabat publik. Kemudian, apa sih kelebihan dan keterbatasan pendekatan normatif? Pendekatan normatif memiliki kelebihan antara lain mampu memberikan kepastian konsep dan kejelasan standar, serta menghasilkan rekomendasi yang sistematis dan berbasis aturan. Namun pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara langsung. Oleh karena itu, dalam beberapa penelitian, pendekatan normatif sering dipadukan dengan pendekatan empiris agar hasil kajian menjadi lebih komprehensif. Nah, sebagai penutup,
Dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif merupakan pendekatan yang menekankan analis terhadap norma, aturan, dan prinsip ideal sebagai dasar dalam memahami atau menilai suatu permasalahan. Pendekatan ini sangat relevan digunakan ketika tujuan penelitian adalah menilai kesesuaian, memberikan argumentasi konseptual, serta merumuskan rekomendasi berdasarkan kerangka aturan yang berlaku. Kemudian saya akan melanjutkan tentang pendekatan normatif menurut perspektif Islam. Pendekatan normatif dalam Islam berpijak pada norma yang bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Islam menegaskan bahwa setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan harus dinilai berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan semata-mata apa yang terjadi di lapangan. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menetapkan Al-Quran sebagai standar normatif utama dalam menentukan kebenaran dan keadilan. Pendekatan normatif dalam Islam menuntut kepatuhan terhadap aturan Allah, sekaligus menghindarkan manusia dari keputusan yang bersifat subjektif atau kepentingan pribadi. Dalam prakteknya, pendekatan normatif Islam juga mendukung nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral. Setiap peran, baik sebagai pendidik, pemimpin, maupun anggota masyarakat, dituntut untuk bertindak sesuai norma syariat demi terciptanya kemaslahatan bersama. Demikian, pendekatan normatif dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai landasan etis dalam membangun perilaku dan kebijakan yang adil, serta berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.